Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Para santriku semuanya, para sahabatku semuanya, Abi Guru ingin membawakan satu tema, yaitu yang terkait dengan munafik. Munafik ini sering sekali diucapkan oleh para guru kita, oleh para ulama, oleh para ustadz, dan memberikan label orang-orang itu munafik. Bahkan sangat sering sekali, santer sekali kita semuanya mengingatkan atau memperingatkan jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Karena jelas ayatnya sudah jelas, dalilnya juga sudah jelas. Bahkan di dalam Al-Quran itu juga ada surat khusus namanya surat Al-Munafikun. Nah, maka dengan hal seperti ini banyak sekali para guru-guru kita, para ustadz kita, para ulama mengingatkan tentang bahaya dan ciri-ciri orang munafik. Para sahabatku, santriku, pemirsa TV Ainul Yakin, apa yang perlu kita ketahui dengan munafik ini? Ini yang menurut Abi Guru penting. Karena kita ngerti tentang munafik, ciri-ciri dan sebagainya. Kalau kita tidak ngerti tentang munafik itu sendiri, saya rasa, Abi rasa kita tidak akan tergerak untuk berusaha menjauhi, terhindar dari cap munafik atau label munafik ini. Karena sebetulnya yang paling berbahaya dalam hidup ini, yang munafik itu sendiri. Paling berbahaya di dalam hidup ini adalah munafik. Di hadapan orang berbahaya, di hadapan Allah pun sangat berbahaya. Di hadapan orang berbahaya, dan di hadapan Allah pun sangat berbahaya. Dan di alam semesta ini juga membahayakan. Jadi berbahaya. Munafik itu berbahaya. Abi ibaratkan seperti pisau yang tajam muka dan belakang. Jadi kanan kiri itu tajam semua. Nah, itu munafik. Jadi maju juga akan mengenai orang, ke belakang juga akan mengenai orang. Jadi kita diam mengor begitu ya, muka sisi semua. Munafik itu wajah depannya sini dia itu juga berbahaya, yang belakang, sisi belakang sini juga berbahaya. Jadi tengok dari depan dan belakang itu dia sangat berbahaya. Ini munafik. Munafik itu sama dengan bahaya, itu aja. Jadi pengertian Abi itu sederhana. Munafik itu sama dengan bahaya. Ya, bahaya. Ketika kita semuanya ngerti bahwa munafik itu bahaya, bagaimana caranya? Ya, harus pinter-pinter menjaga diri. Ya, harus pinter-pinter menjaga diri agar kita tidak terkena, tidak terjangkiti munafik. Kalau kita mengetahui bahwa di dalam diri kita itu ada munafik, berarti segera menyembuhkan. Nah, ini yang dimaksud berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya, bisa menyakiti, bisa menghancurkan, bisa membunuh, bisa merusak, semuanya. Jadi munafik itu
penyakit yang membahayakan dan musuh yang membahayakan. Loh, penyakit yang membahayakan dan musuh yang membahayakan. Maka kalau kita sudah tahu bahwa munafik itu adalah bahaya, kita harus melakukan langkah-langkah pencegahan, pengobatan. Kalau kita tahu bahwa munafik itu adalah penyakit yang membahayakan, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pencegahan. Yang kedua adalah pengobatan. Kenapa kok Abi Guru mengatakan bahwa munafik itu berbahaya? Yuk jelas. Jelas. Orang munafik ini kan kalau berkata dia bohong, ingkar, khianat. Ini bahaya semua kan? Bohong, ingkar, khianat. Ini kan bahaya semua. Bohong, ingkar, khianat. Ini bahaya. Coba. Bohong, ingkar, khianat ini kan sifat-sifatnya hewan. Sifat-sifatnya hewan. Bohong, ingkar, khianat. Ini adalah sifat-sifatnya hewan. Kalau kita tidak mengerti bahwa bohong, ingkar, khianat ini sifatnya hewan, lah gimana? Hewan itu kan ya untuk disembelih lah ya. Hewan itu kan untuk makanan, untuk dipelihara. Lah kalau orang munafik ini menempati satu posisi tertentu, jabatan katakanlah. Dia memimpin di pemerintahan, dia mengelola negara, dia menjadi guru. Kan berbahaya gitu loh. Berbahaya. Dia menjadi orang tua, kan bahaya. Orang tua munafik, bahaya toh. Orang tua ingkar, khianat, bohong. Anak-anaknya nanti jadi seperti apa? Dia menjadi bapak, menjadi ibu. Bahaya kalau munafik. Bahaya. Bahaya. Ini bohong, ingkar, khianat ini menempel loh ya. Menempel dan bahkan orang yang terkena munafik ini, si Muna ini, dia itu biasa-biasa saja. Karena saking akae atau mungkin dia tidak tahu kalau dia itu bahaya. Ada orang, ya ini bahaya ya, kaitannya dan bahaya. Ada orang naik motor kebut-kebutan itu kan dia bisa jadi dia tidak tahu bahaya kalau dia ngebut itu nabrak orang dan dia kalau jatuh ya dia bisa cacat ataupun meninggal. Atau orang bermain pedang, ya, bermain pedang, dia kan bisa juga dia tidak tahu kalau dia berbahaya. Nyobat. Kalau kena dirinya, kalau bukan ahli kan bahaya juga. Nah, ini bahaya itu bisa jadi dia tidak tahu. Nah, maka hari ini Abi ingin sampaikan kepada kalian semuanya, sahabatku, pemirsa TV Ainul Yakin, bahaya si Muna ini, kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak? Kalau orang yang sudah kena Muna, itu rasanya dia ingin selalu berbohong terus. Dia ingin selalu berbohong. Jadi tidak puas, tidak marem kalau tidak bohong. Lah, pembohong itu sifatnya siapa? Penjahat. Ingkar itu sifatnya siapa? Penjahat. Khianat itu sifatnya siapa? Penjahat. Berarti munafik itu dia adalah penjahat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngerti kan? Kenapa bahaya? Penjahat itu pasti Muna. Bohong, ingkar, khianat. Berandal, tahu kan berandalan? Dia pasti si Muna. Bohong, ingkar, khianat. Tahu kan bahayanya si Muna? Maka kalian ketika tahu Muna, pasti kalian akan menangis. Oh, berarti
yang selama ini kalian sholat, yang selama ini kalian membaca Quran, yang selama ini kalian beramal soleh, fastabiqul khairat, ternyata kalian adalah si Muna. Kalian selama ini memberantas berandal, memberantas penjahat, tetapi kalian ternyata selama ini adalah si Muna. Kenapa? Masih memelihara bohong, masih memelihara ingkar, masih memelihara khianat. Coba, apapun lo ya, apapun itu yang dilakukan, yang dikerjakan, yang diberikan kepada si Muna, dia akan selalu bohong, ingkar, khianat. Sifat menipu ini loh. Muna itu banyak menipunya. Muna ini banyak menipunya. Muna ini suka menang sendiri. Oh, ini si Muna itu. Munafik. Maka ini loh yang Abi sampaikan bahaya. Ada orang yang memang betul-betul tidak tahu, dia tidak punya ilmu. Oh, ternyata aku tuh Muna toh. Iya, Muna. Kalau kamu nggak bisa dipercaya, kalau kamu selalu khianat, kalau kamu selalu ingkar, itu Muna. Dan Muna sama juga dengan penjahat, Muna sama juga dengan hewan. Ya. Lah ini kan, kalau sama seperti hewan, kamu nggak bisa dikontrol. Muna itu nggak bisa dikontrol, nggak bisa dipercaya, kan jelas. Coba. Keinginan seperti apapun kita, ingin menjadi apapun kita, ketika kita masih menjadi Muna, maka kita tidak akan bisa. Muna itu penyakit yang paling berbahaya di dunia ini. Lebih bahaya daripada kanker, lebih bahaya daripada jantung, lebih bahaya dari penyakit leukemia dan lain sebagainya. Muna itu penyakit, penyakit. Maka kita harus mencegah. Ada enggak Muna dalam diri kita? Nak ngomong apa? Bohong. Ya. Kalau dikasih kepercayaan, bagaimana kamu? Khianat tidak. Nah, ini kamu cobalah, coba ditengok lagi. Kalau berjanji gimana kamu? Ingkar atau tidak? Loh, bohong, ingkar, khianat itu letaknya di mana? Nih, di mulut. Di mulut. Yang kedua, di perbuatan. Di perbuatan, di amaliyah kita. Amaliyah. Jadi orang Muna itu apa yang disampaikan dan apa yang dikerjakan itu tidak sesuai. Ini Muna. Jadi hati-hati, kalau kamu ngomong tidak sesuai dengan realita, itu kamu Muna. Muna. Maka sombong, iri, dengki, hasad, hasud, ghibah, tamak, namimah, sum'ah, wes kuwi yo munafik. Dulur-dulure munafik. Maka hati-hati. Hati-hati. Munafik ini penyakit yang paling berbahaya. Nah, wis ngerti penyakit berarti ayo gendang cepet-cepet diobati. Nah, awake dhewe lara. Ngerti ciri-ciri ini males. Jelas. Bermalas-malasan di dalam sholat. Bermalas-malasan di dalam beramal jariah. Bermalas-malasan di dalam membaca Quran. Bermalas-malasan di dalam menuntut ilmu. Ini munafik. Istighfar kita. Istighfar kita. Amarah. Munafik. Istighfar kita. Selalu mencari pujian. Ya, ingin disanjung, riak, takabur, wah itu wes sudah mengarah ke munafik. Hati-hati kita, munafik itu simbahe, ke bawahnya itu semua penyakit hati itu mengarah ke munafik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lah siapa yang mengendarai munafik ini? Setan, jin. Jadi setan dan jin itu kendaraannya adalah Muna.